Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kali ini saya akan membuat video terkait dengan desain pembelajaran pada pelatihan dasar CPNS pada agenda kedua. Yang pertama yang harus kita lihat bahwa pada pelatihan dasar CPNS itu didasari oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 63 sampai 65 yang menyatakan bahwa setiap PNS harus mengikuti pelatihan dasar CPNS. Kemudian ada PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS itu pada pasal 33 sampai 37. Kemudian peraturan LAN yaitu Perlan nomor 10 tahun 2021 tentang perubahan atas Perlan nomor 1 nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Nah, kemudian dasar hukum opsional pelatihan dasar CPNS ada dua, yaitu Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 13 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kemudian Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara nomor 14 tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Nah, metode penyelenggaraan sesuai dengan peraturan kepalaan bahwa ada 3 metode yang bisa kita lakukan, yaitu secara klasikal, yaitu on class, mulai dari awal sampai akhir. Kemudian metode yang kedua yaitu blended learning, di mana pada blended learning terdiri atas tiga kegiatan, yaitu pelatihan mandiri melalui MOOC, kemudian distansi learning, dan pembelajaran klasikal. Nah, pada distansi learning itu terbagi atas 2 bagian, yaitu dengan e-learning dan aktualisasi di tempat kerja. Kemudian metode yang ketiga adalah distansi learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Sehingga pada Kementerian Agama yang dipilih sebagai bentuk pelaksanaan pelatihan dasar CPNS itu sesuai dengan petunjuk Lembaga Administrasi Negara, yaitu bentuknya adalah blended learning, yaitu melalui pelatihan mandiri, diawali dengan pelatihan mandiri atau MOOC, kemudian distansi learning, dan yang ketiga pembelajaran secara klasikal di tempat penyelenggaraan pelatihan dasar CPNS. Nah, distansi learning dalam blended learning itu terbagi 2, yaitu e-learning, baik itu sinkronos maupun asinkronos, dan aktualisasi. Nah, pada saat pelatihan klasikal dan pembelajaran klasikal, peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang peningkatan kesegaran jasmani. Kemudian yang kedua, lembaga penyelenggara pelatihan dasar CPNS wajib memberikan pendampingan dan atau fasilitasi bagi peserta berkebutuhan khusus. Kemudian waktu penyelenggaraan. Karena yang di Kementerian Agama yang dipilih itu adalah blended learning, maka yang saya jelaskan adalah metode blended learning, di mana pada blended learning ini terdiri atas 647 jam pelajaran dengan durasi 74 hari kerja. Nah, dari 74 hari kerja itu terbagi atas beberapa bagian, yaitu pembelajaran mandiri sebanyak 48 JP, asinkronos, kemudian 16 hari kerja bertempat di kedudukan peserta tempat dia bekerja, kemudian distansi learning
terbagi atas dua, yaitu e-learning selama 33 JP sinkronos dan 184 JP asinkronos atau setara dengan 22 hari kerja. Kemudian itu bertempat di peserta berada pada tempat atau instansinya masing-masing. Kemudian ada aktualisasi di tempat kerja sebanyak 320 JP atau paling singkat 30 hari kerja. Kemudian pembelajaran klasikal sebanyak 60 jam pelajaran atau setara dengan 6 hari kerja yang bertempat di tempat penyelenggaraan blended learning. Nah, saudara sekalian, tujuan pembelajaran pada pelatihan dasar CPNS yang akan kita capai adalah pada agenda ini para peserta akan dibekali dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar SN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kemudian terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dan menghargai perbedaan. Kemudian berdedikasi dan mengutamakan kepentingan umum dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi tantangan dan membangun kerjasama yang sinergi. Ada beberapa catatan yang perlu kami sampaikan dalam pelaksanaan distansi learning, yaitu yang pertama bahwa pada distansi learning ini peserta nanti akan dibagi menjadi 4 kelompok sehingga akan ada 4 orang pemateri di mana dalam ranah ini dititik beratkan pada pentingnya penerapan optimalisasi potensi otak. Kemudian yang kedua, pada saat sinkronos, waktu pelaksanaan dan distribusi JP untuk setiap agenda bersifat fleksibel dan materi yang disampaikan harus bersifat pendalaman pada level C3 atau aplikasi dan C4 atau analisis, kemudian C5 evaluasi dan C6 menciptakan. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah kegiatan pembelajaran asinkronos dapat berupa self-learning atau belajar mandiri untuk mengerjakan tugas individu, kemudian belajar mandiri mengerjakan tugas kelompok, kemudian ada self-activity yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas lainnya seperti learning journal, analisis best practice, dan dapat berupa mendesain suatu kredibilitas tertentu. Kemudian yang keempat yang perlu diperhatikan adalah tugas individu maupun tugas kelompok yang diberikan harus dapat meningkatkan kemampuan peserta pada level C3 atau aplikasi, kemudian C4 analisis, kemudian C5 evaluasi, C6 menciptakan, dan hasil penugasan diperiksa dan dinilai oleh pemateri atau tutor, kemudian selanjutnya diupload pada LMS. Nah, ini contoh alokasi pembelajaran agenda 2 yang dilaksanakan. Kemudian desain pembelajaran pada hari keempat sebanyak 10 JP. Yang pertama adalah sinkronos sebanyak 2 JP yang didahului dengan perkenalan, kemudian memberikan pertanyaan pemantik kepada para peserta tentang pembelajaran yang telah dilakukan pada emosi, kemudian penjelasan tugas pada saat asinkronos nanti.
Kemudian setelah itu masuk pada asinkronus pertama selama 4 JP dengan berikan tugas kelompok, yaitu membuat clipping, artikel identifikasi, kemudian penerapan nilai berakhlak di beberapa instansi. Kemudian asinkronus kedua sebanyak 3 JP dengan memberikan tugas individu, yaitu membuat artikel, potensi penghambat, dan upaya penerapan nilai berakhlak. Kemudian asinkronus ketiga sebanyak 1 JP, yaitu tugas individu dengan membuat learning journal. Nah, kemudian desain pembelajaran pada hari kelima itu sebanyak 10 JP dan semua 10 JP itu semuanya adalah asinkronus yang dimulai dengan 4 JP pertama tugas kelompok, yaitu membuat vlog pelanggaran nilai-nilai berakhlak dan yang seharusnya di tempat kerja. Kemudian sinkronus kedua sebanyak 5 JP dengan memberikan tugas individu, yaitu membuat poster ASN berakhlak beserta hashtag di sosial media masing-masing. Kemudian asinkronus ketiga sebanyak 1 JP dengan tugas individu membuat learning journal dalam bentuk podcast diare harian berakhlak. Nah, kemudian memasuki hari ke-6, pembelajaran dilakukan selama 10 jam pelajaran dengan dimulai dengan asinkronus pertama sebanyak 4 JP dengan 3 kelompok, yaitu membuat film pendek ASN berakhlak, bangga dengan hashtag bangga melayani bangsa. Kemudian asinkronus kedua sebanyak 5 jam pelajaran dengan tugas individu membuat rangkuman materi nilai-nilai berakhlak dalam bentuk mind mapping. Kemudian asinkronus ketiga sebanyak 1 jam pelajaran dengan memberikan tugas individu membuat learning journal dalam bentuk podcast diari harian ASN berakhlak. Nah, kemudian pada hari ke-7 sebanyak 9 jam pelajaran dimulai dengan 3 jam pelajaran sinkronus dengan melakukan review penugasan pada saat asinkronus kemarin. Kemudian peserta diminta untuk menyampaikan presentasi tugas kelompok. Kemudian nantinya fasilitator bersama peserta akan membuat feedback penugasan, membuat kesimpulan dan penguatan agenda 2, dan juga fasilitator akan memberikan gambaran sekilas tentang pembelajaran klasikal nanti. Kemudian pada asinkronus pertama pada hari ke-7 diberikan kembali tugas kelompok, yaitu membuat iklan layanan masyarakat ASN berakhlak dengan hashtag bangga melayani bangsa. Kemudian pada asinkronus kedua sebanyak 1 jam pelajaran diberikan tugas individu dengan membuat learning journal dalam bentuk podcast, kemudian diare harian ASN berakhlak. Nah, selanjutnya desain pembelajaran pada tahapan ketiga, yaitu klasikal, untuk agenda 2 sebanyak 9 jam pelajaran, yaitu pada kelas besar sebanyak 6 jam pelajaran. Kemudian kita buat kelas kecil sebanyak 3 jam pelajaran. Jadi nantinya pada kelas besar akan disampaikan terkait dengan outline, aturan main, kemudian tujuan pembelajaran agenda 2 pada pembelajaran klasikal. Kemudian kita membuat
bina suasana, ice breaking, dan membagi kelompok. Kemudian fasilitator akan merefleksi berakhlak dengan melakukan pemutaran video, dengan memilih tokoh panutan sebagai best practice. Selanjutnya, pembuatan materi berakhlak, kemudian menganalisis makna dan hakikat. Agenda 2 berkaitan dengan tugas dan fungsi dan presentasi kekompakan fikih fasilitator. Kemudian pada kelas kecil kita akan melakukan review pengalaman berkesan penerapan ASN berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi administrasi tempat kerja. Kemudian selanjutnya peserta akan membuat ikrar tentang pelaksanaan berakhlak, kemudian review dan pembalik dari fasilitator. Nah, selanjutnya ini adalah rencana pembelajaran klasikal yang 9JP, di mana fasilitator akan menyapa peserta dengan salam, didahului dengan pantun dan quote semangat. Semangatilah sesama, niscaya kamu akan lebih bersemangat. Kemudian ada perkenalan peserta dengan satu kata ciri khas yang menggambarkan ciri setiap peserta. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian fasilitator akan menyampaikan batasan-batasan selama pembelajaran, kemudian menjelaskan agenda pembelajaran, dan nantinya fasilitator akan memberikan apresiasi dengan ikon love untuk peserta yang aktif dan tambahan nilai atas keaktifan yang bersangkutan. Selanjutnya, fasilitator akan menyampaikan kuis seberapa berahlakkah kamu kepada para peserta. Kemudian yang kedua, pemutaran video profil public figure berakhlak. Kemudian yang ketiga, pemaparan tugas kelompok asinkronus. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah bermain kuis, kemudian diskusi interaktif, dan presentasi kelompok. Kemudian pada tahapan berikut adalah penguatan hasil interaktif dan presentasi kelompok, kemudian merekal keyword materi yang telah dibahas, membuka kesempatan peserta untuk bertanya. Nah, kemudian dapat saya sampaikan pada video kali ini bahwa hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran klasikal. Yang pertama, jika pembukaan pelatihan pada saat distance learning, maka tidak perlu lagi dilakukan pembukaan. Jadi hanya satu kali pembukaan. Apakah dipilih distance learning ataukah pada saat klasikal. Kemudian untuk pembelajaran agenda 2 ini, yang pertama pembelajaran berbasis kelas atau angkatan. Kemudian yang kedua, materi yang disampaikan harus bersifat penguatan dan pendalaman pada level C3 atau aplikasi, kemudian C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 penciptaan. Kemudian diskusi untuk memikirkan gagasan-gagasan yang relevan dengan substansi agenda 3, agenda 2, kemudian mengevaluasi praktik penerapan nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur. Ketiga, selama pembelajaran klasikal dapat diisi dengan kegiatan asinkronus, yaitu merekam, diupload di YouTube, share link, dan mengorganisasikan sendiri pembelajaran baik individu maupun kelompok. Demikian pada video kita kali ini. Sekian dan terima kasih.